Anak-anak, langsung saja Bapak membahas materi yang pertama, yaitu terkait visi dan misi SMP Nasional Denpasar. Nah, adapun visi dari SMP Nasional Denpasar yaitu beriman, bertakwa, unggul dalam mutu, berkarakter, dan berwawasan trihiteka. Nah, dari visi tersebut, ini akan dituangkan dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di SMP Nasional Denpasar, yaitu dalam bentuk misi SMP Nasional Denpasar. Nah, poin yang pertama yaitu poin beriman dan berkarakter. Nah, bagaimanakah implementasinya yang dituangkan dalam bentuk misinya SMP Nasional Denpasar, yaitu menanamkan iman dan takwa melalui persembahyangan sehari-hari, baik itu individual maupun secara berkelompok. Kemudian persembahyangan hari besar keagamaan. Nah, jadi di sini penanaman iman dan takwa ini, tentunya dengan kalian punya iman dan takwa yang kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Nah, ini tentu akan memperkuat kalian dalam menentukan pilihan kalian, arah dari perilaku kalian, di mana kalian bisa memperkuat keyakinan kalian yang mana nanti perbuatannya kalian yang memang benar-benar itu mengarah ke hal yang baik dan mana yang tidak baik dari iman yang kalian pupuk, yaitu dengan memperkuat imannya kalian. Jadi ketika imannya kalian lemah, tentu kalian dengan mudah dipengaruhi oleh rekan-rekan kalian yang memang menjerumuskan kalian. Jadi dengan iman yang kuat ini dan takwanya kalian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tentunya akan mengarahkan kalian untuk memperkuat karakternya kalian dalam menentukan langkah kalian yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, selanjutnya implementasi dari visi poin unggul dalam mutu. Nah, di sini ini akan mengarah ke siswa dan juga guru. Nah, ada 2 poin untuk yang mengarah ke siswa dan 1 poinnya ke guru. Nah, yang ke siswa bagaimana? Nah, jadi di sini membina kematangan penguasaan materi dengan mengadakan pengayaan. Jadi di sini guru yang akan mengajar kalian itu tentunya akan memberikan tambahan materi atau pengayaan untuk memperkuat penguasaan materi kalian terkait poin-poin penting yang memang mungkin kalian belum menguasai. Nah, jadi di sini peran guru nanti akan membantu kalian dengan memberikan pengayaan terkait materi-materi yang mungkin kalian ada kendala di situ. Nah, kemudian yang kedua apa saja? Nah, yang kedua adalah mengembangkan potensi dengan menyelenggarakan dan mengikuti serta lomba-lomba baik itu akademik maupun non akademik. Nah, artinya di sini adalah SMP Nasional Denpasar itu selain sebagai penyelenggara lomba-lomba, SMP Nasional juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba baik itu yang diselenggarakan oleh instansi Dinas Pendidikan Kota Denpasar maupun instansi lainnya. Nah, jadi di sini tidak hanya berorientasi sebagai penyelenggara saja, tetapi juga ikut serta dalam kegiatan lomba-lomba yang diadakan oleh instansi lainnya. Nah, jadi di sini kalian mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan lomba-lomba. Nah, lomba-lomba di sekolah itu biasanya dalam bentuk intern dan juga ekstern. Nah, internnya biasanya diselenggarakan pada saat hari-hari besar seperti 17 Agustus, kemudian acara ulang tahun sekolah, nah kemudian juga di bulan bahasa. Nah, jadi seperti itu yang nantinya kalian bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba tersebut.
tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan pendidik? Nah, jadi SMP Nasional juga selain yang berpusat pada siswa nanti memberikan pendidikan dan pembinaan, juga pihak sekolah juga mengoptimalkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengadakan kegiatan workshop atau diklat. Nah, jadi pihak sekolah juga memberikan pelatihan kepada guru-guru agar profesionalitasnya dalam mendidik itu lebih baik, sehingga kalian mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Nah, jadi itu implementasi dari visi poin unggul dalam mutu. Nah, bagaimana dengan berkarakter? Nah, jadi berkaitan dengan karakter, nah jadi ini dituangkan dalam bentuk misi, yaitu mengembangkan pembentukan karakter, baik itu yang bersifat religius, jujur, bertanggung jawab, disiplin, maupun peduli terhadap lingkungan. Nah, ini melalui tindakan nyata. Nah, contohnya untuk karakter sikap disiplin. Nah, jadi kalau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah, tentunya kalian harus disiplin waktu. Jadi kalian harus sekolah tepat waktu. Nah, itu salah satunya. Kemudian disiplin waktunya selain tepat ke sekolah, pergi ke sekolah, jadi kalian juga harus standby cepat di kelas. Jadi ketika proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, kalian harus sudah standby di dalam kelas. Nah, dalam kondisi seperti ini sekarang ini, nah tentu kalian akan juga mengalami dua sistem pembelajaran nanti. Nanti Pak akan jelaskan gimana prosesnya. Nah, berikutnya, karakter berikutnya adalah tanggung jawab. Nah, misalkan saja guru kalian memberikan tugas. Nah, tentunya kalian sebagai siswa harus mempunyai sikap tanggung jawab apa yang sudah diberikan oleh guru kalian. Nah, tentunya kalian harus menindaklanjuti dengan memberikan output apa yang diminta, itu yang kalian kumpulkan sebagai tanggung jawabnya kalian atau kewajibannya kalian sebagai siswa. Apa yang sudah diberikan tugas itu harus kalian tindaklanjuti. Nah, jadi seperti itu penanaman sikap tanggung jawab. Kemudian religius. Nah, religius ini tentunya kalian ditanamkan sikap religius dengan bagaimana caranya, yaitu yang pertama, ketika kalian proses pembelajaran dimulai, sebelum proses pembelajaran dimulai, itu biasanya diawali dengan kalian berdoa. Nah, itu tentunya sebagai proses dari karakter religius. Nah, kemudian samping itu kalian mengawali dan mengakhiri pembelajaran juga diakhiri dengan doa. Nah, selain itu kalian penanaman sikap religiusnya juga dari kalian menghargai hari besar keagamaan dengan ikut berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Misalkan kalau programnya kita di sini yaitu perayaan Natal bersama. Nah, di situ mungkin kita bisa ikut berpartisipasi di situ. Nah, kemudian peduli terhadap lingkungan. Nah, khususnya di sini adalah kalian peduli terhadap lingkungan sekolah. Nah, bagaimana caranya? Mungkin salah satu tindakan nyata yang bisa kalian lakukan adalah melakukan kegiatan bersih-bersih, terutama di dalam kelas. Selain itu, ketika kalian menemukan sampah berserakan, nah itu bisa kalian lakukan dengan mengambil atau memungut sampah tersebut dan membuang di tempat sampah. Nah, jadi itu merupakan salah satu sikap karakter atau karakter peduli terhadap lingkungan. Nah, jadi itu poin dari implementasi visi berkarakter. Kemudian bagaimanakah implementasi visi dari poin berwawasan Tritekrane? Nah, tentunya kalian harus tahu apa itu Tritekrane. Nah, jadi di sini ada 3 hubungan harmonisasi yang harus kalian jaga, baik itu antara Tuhan Yang Maha Esa yang vertikal, kemudian
antar sesama, yaitu antar sesama manusia. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Nah, jadi itu poin yang akan kita tekankan di sini. Nah, bagaimana caranya kita melestarikan dan mengembangkan budaya itu melalui pendidikan, pengembangan diri, atau ekstrakurikuler. Nah, ini merupakan salah satu implementasi hubungan kita antar sesama. Nah, bagaimana dengan yang vertikal ke atas, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu dengan cara kita melakukan persembahyangan atau doa sebelum mengawali pembelajaran atau mengakhiri pembelajaran, itu juga salah satunya. Nah, di samping itu juga ada perayaan-perayaan hari besar keagamaan. Itu salah satu hubungannya kita vertikal yang ke atas, itu ke Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terus dengan lingkungan, bagaimana? Nah, ini kita mengembangkan budaya bersih seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi, ketika kalian menemukan salah satu di halaman sekolah atau di ruang kelasnya kalian, ketika menemukan sampah misalkan, nah tentunya kalian harus jiwa peduli terhadap lingkungan kalian dengan memungut sampah tersebut dan menempatkan di tempat sampah. Nah, itulah implementasi dari visi di poin berwawasan Trihitaka. Nah, selanjutnya, bagaimanakah program dari SMP Nasional Denpasar? Nah, jadi di kesempatan ini Bapak akan menjelaskan program SMP Nasional Denpasar secara umum. Nah, yang pertama di bidang keagamaan, program yang kita rancangkan adalah yang pertama adalah Siwratri, Saraswati, dan Tirtayatra. Itulah program dari keagamaan, di bidang keagamaan. Nah, itu mewakili dari agama Hindu. Terus agama yang lain bagaimana Bapak? Nah, dari agama Muslim, nah kita rutinitas memprogramkan yaitu buka puasa bersama. Nah, ini yang program yang memang kita rutin laksanakan. Nah, terus agama yang lain bagaimana Pak? Nah, seperti agama Kristen, misalkan itu kita biasanya melaksanakan Natal bersama yang kita selenggarakan biasanya di auditorium SMP Nasional Denpasar. Nah, jadi itu program di bidang keagamaan yang rutinitas kita laksanakan setiap tahunnya. Nah, terus bagaimana dengan program yang di bidang sosial? Nah, di bidang sosial kita biasanya mengadakan kerja bakti, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, untuk di lingkungan sekolah itu biasanya kita mengadakan Jumat bersih. Nah, jadi di hari Jumat biasanya kita mengadakan kegiatan bersih-bersih. Jadi ini biasanya dimanajemen oleh OWK kesiswaan. Nah, jadi kalian akan dikoordinir, ditugaskan di masing-masing kelas, tugasnya di mana, membersihkan lingkungan yang di mana. Nah, jadi itu nanti diagendakan setiap hari Jumat. Nah, terus kegiatannya kita di luar sekolah apa saja? Nah, kegiatan kita di luar sekolah itu juga akan kita ikut berpartisipasi dalam kerja bakti juga. Ada beberapa instansi yang kita ikut berpartisipasi mensukseskan program mereka. Di samping itu juga kita biasanya istilahnya kalau dalam bahasa Bali itu ngayah, yaitu kita ngayahnya di pura atau terutamanya di desa adat Panjar, karena kita berada di wilayah Panjar. Dan biasanya kita rutinitas setiap ada odalan di pura desa. Nah, itu biasanya kita siswa-siswanya kita berpartisipasi ngayah, baik itu dari tarian ataupun tabuh. Nah, itu salah satu dari bidang sosial yang kita rencanakan. Nah, jadi program ini sudah berjalan rutin. Nah, berikutnya bagaimana program di bidang pengembangan diri dan organisasi. Nah, jadi di sini biasanya untuk pengembangan dirinya itu kita biasanya mengadakan lomba-lomba, lomba intern dan ekstern. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi sebelumnya, bahwa lomba intern itu biasanya kita laksanakan ketika ada hari-hari besar seperti 17 Agustus, kemudian ulang tahun sekolah, maupun di bulan bahasa.
kemudian ekstaren. Nah, ini biasanya kita mengadakan lomba yang mengarah sasarannya adalah anak SD. Nah, jadi apa yang diprogramkan adalah ini mungkin mengarah ke pramuka, yaitu LKBB, latihan baris berbarisnya seperti itu. Nah, jadi itu yang diprogramkan dari SMP Nasional Denpasar. Nah, untuk tahun kemarin karena kondisi pandemi, jadi program ini nggak terlaksana karena kondisi seperti ini. Nah, jadi tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya dan 3 tahun sebelumnya itu tetap berjalan seperti biasanya. Nah, terus bagaimana dengan organisasi? Nah, untuk organisasi, kita punya program setiap tahunnya mengadakan pelantikan OSIS. Itu organisasi siswa intrasekolah. Nah, jadi di sini kalian akan dilatih bagaimana cara memimpin teman-teman kalian, sebaya kalian, mengkoordinir bagaimana kalian membuat visi dan misinya kalian, kemudian programnya gimana. Nah, itulah kalian dilatih di OSIS. Nah, jadi nanti yang manajemen di sini adalah dari Wakasek Kesiswaan. Jadi nanti perwakilan masing-masing kelas akan dipilih 1 atau 2 diantaranya itu akan dipilih untuk terlibat menjadi pengurus OSIS. Nah, disitulah nanti perannya kalian melatih dirinya kalian untuk bisa berorganisasi di tingkat yang terkecil, yaitu di tingkat sekolah yang namanya adalah OSIS. Nah, berikutnya program di bidang akademik. Nah, ini tentunya pondasi utama program yang rutin dilaksanakan. Nah, 3 bulan pertama program di bidang akademik, yaitu kalian akan yang namanya mengikuti penilaian tengah semester. Nah, jadi selama 3 bulan yang sudah kalian lalui proses pembelajaran akan dievaluasi di bulan ketiga. Nah, jadi di situ dievaluasi kemampuannya kalian, bagaimanakah nilai yang kalian peroleh selama 3 bulan tersebut. Nah, kemudian 3 bulan berikutnya, program berikutnya adalah penilaian akhir semester 1. Nah, jadi dari 6 bulan yang sudah kalian lalui, apakah ada peningkatan nilai kalian, baik itu di aspek afektifnya, sikapnya, psikomotoriknya, keterampilannya, atau kognitifnya, atau pengetahuannya. Apakah itu ada peningkatan? Bagi yang sudah mengalami peningkatan, itu harus ditingkatkan kembali, karena harus lebih belajar lagi. Kemudian apabila kalian mengalami penurunan, nah tentunya di sini juga kalian harus memotivasi diri kalian sendiri agar lebih semangat belajar lagi. Nah, berikutnya di semester 2 kalian akan menemukan lagi yang namanya penilaian tengah semester 2, PTS 2, itu bagi kelas 7 dan 8. Nah, bagaimana dengan kelas yang lainnya, yaitu kelas 9? Nah, di kelas 9 karena mendekati ujian sekolah, maka Bapak selaku Wakakurikulum itu akan memprogramkan yang namanya ujian pemantapan sekolah. Nah, ini bertujuan untuk mempersiapkan kakak tingkatnya kalian, terutama yang di kelas 9, itu untuk mempersiapkan lebih maksimal lagi, mempersiapkan ujian sekolah, sehingga dengan pemantapan sekolah ini sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kembali motivasi anak terkait belajar, apa yang harus disiapkan terkait nanti ujian sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian 3 bulan berikutnya lagi, nah maka akan diprogramkan yang namanya penilaian akhir tahun. Nah, jadi kalian yang kelas 7 dan 8 itu akan diprogramkan untuk mengikuti penilaian akhir tahun yang akan menentukan kalian naik kelas atau tidaknya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kelas 9 bagaimana? Nah, kelas 9 akan mengikuti yang namanya ujian praktek dan ujian sekolah, yang nantinya akan menentukan kakak tingkatnya kalian lulus atau tidak lulusnya. Nah, seperti itulah program di bidang akademik. Nah, selain itu, pihak sekolah juga akan memprogramkan workshop. Nah, workshop ini berhubungan dengan
pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, tujuannya apa? Untuk memperkuat profesionalitas sebagai guru yang nantinya akan mengajar kalian terkait materi-materi apa yang sepatutnya kalian dapatkan. Nah, sehingga kalian mendapatkan memang benar-benar materi yang kalian bisa memahami dan bisa kalian implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, berikutnya proses pembelajaran. Bagaimanakah proses pembelajaran di SMP Nasional Denpasar? Nah, tentunya kalian akan melihat di kondisi seperti ini, yaitu COVID-19. Nah, di SMP Nasional Denpasar kita mengkombinasikan proses pembelajaran itu, yaitu yang namanya sistem kombinasi. Yang bagaimana sistem kombinasi? Yaitu ada yang namanya luring dan daring. Sistem luring yaitu di luar jaringan. Nah, di sini sistemnya adalah orang tuanya kalian nanti, atau nanti orang tuanya kalian sibuk atau bagaimana, kalian bisa ke sekolah, yaitu mengambil tugas-tugas yang diberikan oleh guru bidang studi sesuai dengan jadwal. Nah, jadi kalian ke sekolah mengambil tugas, kemudian nanti di hari Jumat kalian akan mengumpulkan tugasnya kalian di hari Jumat dan mengambil kembali tugas-tugas yang lainnya dari mata pelajaran yang lainnya. Nah, kemudian nanti minggu depannya lagi di hari Jumat kalian bisa mengumpul kembali tugas tersebut dan mengambil kembali tugas-tugas mata pelajaran yang lainnya di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Begitu seterusnya. Itu sistem yang kami siapkan untuk sistem luringnya. Nah, bagaimana dengan sistem daringnya? Nah, kalau sistem daringnya kita sudah progres digitalisasi di SMP Nasional dengan kita menggunakan aplikasi tersendiri. Kita tidak menggunakan aplikasi variasi aplikasi yang lainnya. Kita sudah membuat aplikasi di mana yang namanya adalah ECBT berbasis website. Nah, jadi semua proses pembelajaran terkait kalian absensi, kemudian tugas yang diberikan oleh guru, kemudian link video yang akan diberikan sebagai penunjang memperkuat materi yang disampaikan. Nah, kemudian pengumpulan tugas-tugas. Nah, itu semuanya akan terdapat di aplikasi ECBT berbasis website. Nah, jadi kita sudah menggunakan aplikasi ECBT sudah 1 tahun sebelumnya. Nah, jadi kalian yang sudah pernah mengikuti tryout, nah seperti itulah gambaran aplikasi yang kita gunakan, yaitu ECBT berbasis website. Nah, nanti aplikasi ini sudah tersedia dalam bentuk Play Store. Nah, kalian bisa mendownloadnya. Nanti dari tim TIK itu akan memberikan petunjuknya bagaimana caranya, itu akan diberikan nantinya. Nah, itu proses pembelajaran secara daring. Nah, jadi baik luring maupun daring, intinya perlakuannya akan sama. Jadi ketika kalian bermasalah di kondisi daring, kalian bisa menggunakan sistem luringnya. Begitu pula jika kalian ekonomi mendukung, kelengkapan untuk sarana prasarana pembelajaran mendukung, kalian bisa secara daring. Nah, itu proses pembelajaran secara umumnya. Oke. Berikutnya tata tertib. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tata tertib secara umum saja. Nah, secara khususnya nanti itu akan lebih jelasnya kalian bisa baca di buku tatib SMP Nasional Denpasar. Nah, pertama Bapak akan menyampaikan secara normal. Jika kita belajar secara normal, kalian pukul 07.10 atau jam 7 lebih 10 menit kalian harus sudah berada di sekolah. Kemudian rangkaian kegiatannya, yang pertama kalian akan melakukan kegiatan sembahyang di kelas atau berdoa, kemudian menyanyikan lagu wajib. Setelah itu kalian akan mengadakan literasi. Nah, setelah itu pukul 7 lebih 40 menit barulah kegiatan proses belajar dimulai.
Nah, bagaimana dengan sistem daring? Nah, sistem daring akan dimulai pukul 8.00. Jadi, ketika kondisi daring, jadi kalian sudah standby, masuk di aplikasi ECBT tepat waktunya sehingga kalian tidak telat. Nah, jadi jam 8 tepat kalian sudah standby login di aplikasi tersebut. Nah, terus istirahatnya, bagaimanakah istirahatnya baik normal maupun secara daring di kondisi COVID-19 ini? Nah, untuk hari Senin sampai hari Kamis itu kalian akan mendapatkan istirahat sebanyak 2 kali. Untuk normalnya nanti yaitu 20 menit, sementara di pandemi ini yaitu secara daring yaitu 30 menit. Nah, kemudian di hari Jumat, untuk di hari Jumat kalian hanya dapat istirahat sekali saja, yaitu untuk yang normal kalian akan beristirahat dengan durasi 15 menit, dan di masa pandemi secara daringnya adalah 30 menit. Nah, terus kalian berakhir atau selesai belajarnya gimana? Nah, secara normal hari Senin sampai hari Kamis kalian akan selesai belajar pukul 14.20 menit. Artinya jam 2 lebih 20 menit. Nah, sementara pada kondisi pandemi kalian akan selesai belajar pukul 13.00 atau jam 1. Nah, kemudian di hari Jumat kalian selesai belajarnya yang normal, yaitu tepat pukul 12.00. Nah, hari Jumat ini memang istimewa sekali karena kita di SMP Nasional itu mengevaluasi bagaimana caranya agar pihak-pihak yang lain yang berhubungan dengan hari Jumat ini, terutama yang Muslim, itu akan melakukan kegiatan ibadah supaya tidak mengganggu. Jadi kami dari pihak SMP Nasional Denpasar itu sudah mengevaluasi jadwal agar tidak berbenturan dengan kegiatan ibadah, sehingga kita menempatkan di hari Jumat itu selesai belajarnya pukul 12.00 sehingga umat lain yang akan melaksanakan ibadah di hari Jumat tersebut tidak terganggu, seperti itu. Nah, kemudian secara daring di masa pandemi ini jam berapa selesainya di hari Jumat? Yaitu kalian lebih maju lagi, yaitu di pukul 10.30. Jadi jam 10 lebih 30 menit kalian sudah selesai belajarnya. Nah, tata tertib yang lainnya bagaimana? Nah, tentunya di sini poin pentingnya adalah kejujurannya kalian dan tanggung jawabnya kalian. Nah, jadi ketika guru sudah memberikan tugas baik secara luring dan daring, ingat tata tertibnya, kalian harus disiplin, tepat waktu mengumpul tugas sesuai dengan tempo yang sudah diberikan oleh guru mata pelajaran bersangkutan. Kemudian tanggung jawabnya kalian, selain disiplin, tanggung jawab kalian juga, ingat apa yang diberikan itu yang harus kalian tindak lanjuti. Kemudian jujur, ketika kalian melakukan aktivitas yang berhubungan dengan keagamaan misalnya, dan kalian nggak bisa mengikuti proses pembelajaran, tentunya kalian harus mengkonfirmasi wali kelasnya kalian, sehingga wali kelas nanti menginformasikan ke guru mata pelajaran, sehingga guru mata pelajaran mengetahui kondisi kalian, mengapa kalian nggak mengikuti pembelajaran di hari tersebut. Nah, sehingga kalian nggak memberikan sesuatu hal yang negatif. Misalkan saja kalian mengadakan kegiatan keagamaan misalkan. Nah, namun kalian tidak mengkonfirmasikan ke wali kelasnya kalian atau guru bersangkutan, tentunya guru akan tahu apakah kalian dalam kondisi memang sengaja nggak sekolah atau bagaimana. Tentunya nanti guru bersangkutan akan memberikan kalian alfa. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi. Apa yang mempengaruhi ya? Tentunya ini salah satu mempengaruhi kalian naik kelas atau tidaknya. Nah, oleh karena itu tentu kalian berlaku bersikap jujur, baik itu terhadap wali kelasnya kalian maupun guru mata pelajaran. Nah, jadi itu yang bisa Bapak sampaikan terkait materi MPLS di hari ini.
Dan sebagai penutup, mohon maaf jika ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan selama pemaparan materi. Mohon maaf, dan Bapak akhiri dengan Parana Santi. Om Santi Santi Santi. Ingat pesan Ibu, prokesnya ya. Nah, pakai masker, cuci tangan, ya, jaga jarak.